Bersiaplah menjelajahi dunia penuh misteri dan kegelapan. Di sini kita akan mengungkap kisah nyata menyeramkan dan legenda urban yang membuat bulu kuduk berdiri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Selamat datang di cerita horor, di mana setiap kisah adalah sebuah misteri. Tahun 1992 di sebuah pedesaan yang tenang namun terpencil, terdapat sebuah toko sembako yang dimiliki oleh seorang pria yang dihormati, Haji Samir. Toko itu, meskipun sederhana, menjadi tempat berkumpulnya penduduk setempat yang membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Di balik toko tersebut berdiri sebuah gudang tua yang jarang dibuka. Gudang itu menyimpan banyak barang lama, namun juga menyimpan rahasia yang lebih gelap dan mengerikan. Yanto, seorang pemuda berusia 22 tahun yang baru saja diterima bekerja di toko Haji Samir, tidak mengetahui kisah-kisah menyeramkan tentang gudang itu. Sebagai karyawan baru, Yanto bersemangat untuk menunjukkan kinerjanya. Suatu pagi, Haji Samir memintanya untuk merapikan gudang yang sudah lama tidak tersentuh. Yanto, tolong rapikan gudang di belakang. Sudah terlalu lama berantakan, perintah Haji Samir. Dengan patuh, Yanto segera menuju ke gudang, membawa sapu, kain lap, dan sebuah lentera. Pintu gudang yang berderit terbuka dengan susah payah, mengungkapkan ruangan yang gelap dan lembab. Bau apak segera menyergap hidungnya, membuat Yanto meringis. Gudang itu dipenuhi dengan kotak-kotak tua dan barang-barang berdebu yang berserakan. Yanto mulai membersihkan dengan semangat, menyapu lantai yang berdebu dan menata kotak-kotak. Namun 15 menit berlalu dan perasaan tidak nyaman mulai merayap di punggungnya. Bulu kuduknya berdiri, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Yanto menoleh ke belakang beberapa kali, tetapi tidak melihat apapun. Tiba-tiba, suara geraman rendah terdengar dari sudut gudang yang gelap. Yanto berhenti bekerja dan mendengarkan dengan cermat. Suara itu semakin mendekat dan sebelum dia sempat bereaksi, sebuah sosok besar muncul dari kegelapan. Sosok itu tinggi, hitam legam, bertanduk, dan memiliki mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Kau adalah milikku. Makhluk itu berbicara dengan suara menggelegar yang menggema di seluruh ruangan. Yanto terjatuh dan pingsan di tempat. Ketika ia sadar dirinya sudah berada di rumah, terbaring di ranjang dengan keluarganya yang cemas mengelilinginya. Ibunya segera memeluknya erat-erat, sementara ayahnya berdiri dengan wajah penuh kekhawatiran. Kamu ditemukan pingsan di gudang oleh Pak Dirman. Kami semua khawatir, kata ayahnya. Namun, itu baru awal dari mimpi buruk Yanto. Selama 2 minggu berikutnya, Yanto tidak dapat kembali bekerja karena demam tinggi yang tak kunjung reda. Di malam hari, tidurnya selalu diganggu oleh mimpi buruk yang sama. Makhluk hitam bertanduk itu selalu datang, mencoba menariknya ke dalam kegelapan, berbisik dengan suara mengerikan. Kau adalah milikku. Mimpi-mimpi itu begitu nyata hingga Yanto takut untuk tidur. Dia merasa seperti sedang hidup dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Keluarganya, yang semakin khawatir, memutuskan untuk meminta bantuan Babe Somat, seorang ustadz yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib dan mengusir makhluk halus. Babe Somat datang ke rumah Yanto membawa tasbih dan kitab suci. Ia meminta keluarga Yanto untuk bersiap-siap dan memulai ritual pengusiran. Dalam suasana yang khidmat dan penuh harap, Babe Somat memulai meditasinya. Bau harum kemenyan mengisi ruangan, menambah suasana mistis yang semakin mencekam. Dalam meditasinya, Babe Somat berhadapan dengan makhluk hitam itu. Mengapa kau mengganggu anak ini? Tanya Babe Somat dengan suara tegas dan berwibawa. Makhluk itu menggeram, memperlihatkan taring tajamnya. Dia memasuki wilayahku. Gudang itu adalah tempatku, jawab makhluk itu dengan suara penuh kebencian. Pertarungan spiritual antara Babe Somat dan makhluk hitam itu berlangsung lama dan melelahkan. Keluarga Yanto yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa berdoa, berharap makhluk itu dapat diusir. Babe Somat melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh kekhusyukan, mencoba mengusir makhluk tersebut ke tempat asalnya. Akhirnya, dengan usaha keras dan kekuatan spiritualnya, Babe Somat berhasil mengusir makhluk hitam itu. Suara geraman makhluk tersebut perlahan menghilang, dan suasana di ruangan itu kembali tenang. Yanto mulai pulih dari sakitnya dan tidak lagi dihantui oleh mimpi buruk. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam dirinya. Setelah pulih, Yanto memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di toko Haji Samir. Ia tidak ingin kembali ke tempat yang telah memberinya pengalaman mengerikan. Haji Samir mengerti dan tidak menahan keputusan Yanto.
Warga desa pun kembali hidup normal, meski mereka kini semakin yakin untuk menjauhi gudang tua di belakang toko sembako itu. Gudang itu tetap kosong dan sunyi, menyimpan rahasia yang menunggu siapapun yang berani memasuki wilayahnya lagi. Penduduk desa hanya bisa berdoa agar tidak ada lagi yang mengalami nasib seperti Yanto. Mereka tahu, di balik pintu gudang itu ada sesuatu yang lebih dari sekadar barang-barang tua yang berdebu. Sesuatu yang siap mengklaim siapapun yang berani mengganggu ketenangannya.